Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk hadir di presentasi ini. Perkenalkan, saya Selviana. Perkenalkan, saya Agesti. Perkenalkan nama saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Azizah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang PT Telkom Indonesia. Nah, baik, mungkin langsung saja akan disampaikan oleh rekan saya, Agesti, dipersilakan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai profil atau deskripsi perusahaan PT Telkom Indonesia sebagai dasar dari analisis proses bisnis yang kami lakukan. Jadi PT Telkom Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 23 Oktober 1961 dengan nama Perumtel dan kemudian bertransformasi menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1991. Layanan yang disediakan Telkom sangat beragam, mulai dari telepon tetap, internet broadband, televisi kabel, hingga layanan digital modern seperti cloud computing, e-commerce, dan juga solusi smart city. Telkom memiliki visi untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital pilihan utama di Indonesia. Misi mereka adalah menyediakan solusi yang inovatif, memperluas akses layanan ke seluruh masyarakat, dan tentu saja meningkatkan kepuasan pelanggan. Secara organisasi, Telkom memiliki struktur yang besar dan kompleks yang terdiri dari Dewan Komisaris, direksi, serta unit-unit bisnis utama seperti Telkomsel dan Telkom Sigma. Selain itu, terdapat pula divisi fungsional seperti pemasaran, operasional, teknologi informasi, dan layanan pelanggan yang mendukung kelancaran proses bisnis perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya, setelah kita memahami profil singkat perusahaan, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis yang berjalan di PT Telkom Indonesia. Proses bisnis di Telkom secara umum dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada core proses atau proses inti, yaitu kegiatan utama yang menjadi sumber nilai bagi pelanggan. Di Telkom, proses inti ini mencakup penyediaan layanan telekomunikasi dan digital, serta kegiatan pemasaran dan penjualan produk kepada masyarakat luas. Lalu yang kedua, support proses atau proses pendukung, yang bertugas mendukung kelancaran proses inti. Proses ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan juga teknologi informasi. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan pelanggan, proses ini sangat penting agar proses inti dapat berjalan dengan efisien. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, manajemen proses, yaitu proses manajerial yang meliputi kegiatan perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja secara keseluruhan. Proses ini berfungsi sebagai pengarah dan pengontrol agar perusahaan tetap berada di jalur yang sesuai dengan visi dan misinya. Dengan struktur proses yang terorganisasi ini, Telkom berupaya atau berusaha menjaga kualitas layanan dan operasionalnya dalam menghadapi tantangan digital yang terus berkembang. Buat materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi. Jadi meskipun proses bisnis di Telkom Indonesia telah berjalan dengan baik, terdapat sejumlah permasalahan khususnya pada aspek layanan pelanggan. Yang pertama itu ada average response. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon pelanggan adalah 45 detik, sedangkan target perusahaan adalah kurang dari 30 detik. Jadi dampaknya tuh pelanggan merasa pelayanan lambat, terutama saat menghadapi masalah mendesak. Yang kedua itu ada customer satisfaction. Jadi ini tuh di bawah target, jadi mengukur seberapa puas pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima. Kalau nilainya di bawah target itu berarti banyak pelanggan yang merasa tidak puas terhadap layanan Telkom. Yang ketiga itu ada first contact resolution. Ini tuh belum optimal. Kalau belum optimal, berarti banyak pelanggan harus menghubungi berulang kali untuk menyelesaikan satu masalah. Ini menurunkan efisiensi dan menambahkan frustrasi pelanggan. Terus yang keempat itu ada abandonment rate tinggi. Jika tinggi, artinya banyak pelanggan menyerah menunggu layanan karena terlalu lama atau sistem tidak responsif. Terus yang kelima itu ada jumlah keluhan pelanggan, jadi itu melebihi ambang batas. Yang keenam atau yang terakhir
Dampak loyalitas pelanggan menurun, citra layanan terganggu. Selanjutnya, guys. Lalu selanjutnya itu ada analisis stakeholder pada proses bisnis. Di sini ada dua, ada internal stakeholder dan external stakeholder. Yang pertama itu ada internal stakeholder, ada customer service. Menjalankan langsung proses pelayanan terdampak saat ada perubahan sistem. Terus yang kedua itu divisi IT, bertanggung jawab atas sistem teknologi termasuk integrasi CRM dan tools digital. Yang ketiga itu manajemen operasional, mengatur strategi, efisiensi, proses, dan evaluasi kinerja layanan. Lalu ada external stakeholder, yang pertama itu ada pelanggan, penerima manfaat utama dari proses bisnis, tingkat kepuasan mereka menjadi tolok ukur utama. Yang kedua itu vendor teknologi, pihak ketiga penyedia sistem pendukung CRM, helpdesk, yang harus sejalan dengan kebutuhan Telkom. Yang terakhir itu ada regulator Kominfo, menetapkan regulasi dan standar layanan yang harus dipatuhi oleh Telkom. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini, kami menunjukkan evaluasi terhadap layanan pelanggan Telkom menunjukkan beberapa indikator masih di bawah target. Yang pertama ada first contact resolution 74% dengan target 85%. Banyak masalah belum terselesaikan di kontak pertama. Yang kedua, ada average response time 45 detik dengan target kurang lebih 30 detik. Selanjutnya, respons masih lambat, perlu sistem antrean yang lebih efisien. Customer satisfaction 76% dengan target 80%. Tingkat kepuasan hampir tercapai namun perlu diperbaikan. Selanjutnya, net promoter score plus 15 dengan target plus 30. Loyalitas pelanggan masih rendah. Selanjutnya, abandonment rate 12% dengan target 5%. Banyak pelanggan keluar antrian sebelum dilayani. Selanjutnya, SLA adherence 92% dengan target 95%. Kerja layanan hampir sesuai standar tapi belum optimal. Next. Selanjutnya, analisis root cause atau akar permasalahan. Teknologi sistem CRM tidak terintegrasi lintas channel. Yang kedua, proses SOP penanganan keluhan lambat dan birokratis. Yang ketiga, manusia CS tidak dilatih menangani eskalasi digital. Yang keempat, data kurangnya pelaporan real time atas performa layanan. Next. Rencana implementasi solusi. Tahap 1, adanya evaluasi internal. Ini tuh melakukan audit terhadap proses customer service yang berjalan saat ini untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang kurang efektif. Tahap 2, pengembangan sistem baru. Mengembangkan atau mengadopsi sistem CRM yang terintegrasi agar komunikasi antar channel, telepon, email, media sosial dapat berjalan lancar dan terpusat. Tahap ketiga, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan intensif kepada tim customer service agar mereka siap menggunakan sistem baru dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Tahap keempat, uji coba dan monitoring. Menerapkan solusi pada unit terkecil, kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan sebelum diimplementasikan secara penuh. Tahap kelima, evaluasi berkala. Menetapkan sistem monitoring dan Key Performance Indicator atau KPI untuk mengevaluasi efektivitas solusi dan mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada solusi atas permasalahan. Nah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teknologi, yang kedua itu ada sumber daya manusia, dan yang ketiga itu ada teknis. Nah, di dalam teknologi itu yang pertama ada chatbot AI untuk menjawab pertanyaan umum secara otomatis. Yang kedua ada auto routing, tiket berdasarkan prioritas dan jenis keluhan. Yang ketiga ada dashboard KPI yang real time untuk pemantauan kinerja secara langsung.
Nah, dalam sisi sumber daya manusia itu yang pertama bisa menambahkan staf customer service saat jam sibuk. Yang kedua, pelatihan berkala fokus pada penyelesaian masalah dan komunikasi empati. Yang ketiga itu dalam sisi teknis. Yang pertama ada upgrade bandwidth untuk kelancaran layanan call center. Yang kedua itu ada pengembangan portal self-service agar pelanggan dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Next. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, Telkom Indonesia ini memiliki struktur bisnis yang kuat namun kompleks, yang mendukung berbagai layanan digital dan telekomunikasi. Namun demikian, permasalahan utama masih ditemukan pada aspek kecepatan respon dan kepuasan pelanggan. Untuk mengatasinya, solusi berbasis teknologi seperti chatbot dan dashboard KPI, penguatan SDM, melalui pelatihan dan penambahan staf, serta pemantauan kinerja secara real time menjadi kunci. Dengan implementasi strategi yang tepat, Telkom diharapkan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus mencapai efisiensi layanan yang lebih optimal. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, boleh Pirna. Tes, ada suaranya. Oh my god. Ada. Wait. Izin bertanya, dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, bagaimana penerapan chatbot AI dan sistem auto-routing tiket dapat membantu mempercepat penyelesaian keluhan dan seberapa besar dampaknya terhadap first contact resolution dan abandonment rate? Oke, baik. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Firna. Jadi chatbot AI dapat memberikan jawaban cepat untuk keluhan sederhana tanpa melibatkan agen. Sementara sistem auto-routing memastikan bahwa keluhan yang lebih kompleks langsung diteruskan ke agen yang tepat. Ini akan meningkatkan first contact resolution atau FCR karena masalah bisa diselesaikan lebih cepat dan mengurangi abandonment rate karena pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban. Apakah terjawab? Terjawab, makasih. Sama-sama. Baik, Saudara Alek, boleh? Diam kau. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Alexander, NPM saya 022. Bagaimana integrasi teknologi seperti sistem CRM yang terpusat dapat memperbaiki efektivitas proses layanan pelanggan di Telkom Indonesia? Dan apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam penerapan sistem ini? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Integrasi sistem CRM yang terpusat akan memudahkan agen untuk melacak dan mengelola interaksi pelanggan dari berbagai saluran komunikasi secara efisien. Hal ini akan mengurangi waktu respon dan mempercepat penyelesaian keluhan. Namun, tantangan utamanya yaitu mengintegrasikan sistem lama dengan sistem yang baru, serta memastikan agen dapat mengoperasikan sistem tersebut dengan baik setelah pelatihan. Bagaimana? Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih. Selanjutnya, Aldi. Baik, perkenalkan nama saya Alifra Sakti, NPM belakang 034. Jadi saya ingin bertanya, dengan adanya rencana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, seperti penambahan staf dan pelatihan intensif, bagaimana PT Telkom Indonesia dapat memastikan bahwa solusi berbasis teknologi dan peningkatan SDM berjalan strategis untuk mencapai tujuan peningkatan keputusan pelanggan? Oke, baik, aku akan menjawab pertanyaan dari Aldi.
Jadi penambahan staf dan pelatihan yang fokus pada teknologi baru akan membantu agen menangani keluhan lebih cepat dan efisien. Pelatihan juga penting untuk memastikan staf tidak hanya mahir menggunakan sistem baru, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga teknologi dan SDM bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Apakah sudah terjawab, Aldi? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, mungkin demikian sesi presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga presentasi yang telah kami sampaikan bermanfaat. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.